Oh, Al-Fatihah. Ya kan. Rob yang film. Bacaannya sekarang. Zuyina ya. Hmm? Apa? Kemarin udah ya. Salbani Israel udah. Sekarang Zuyina lil itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma wa la hawla. Allahumma inna nas'aluka al-buduh wal munah wal razah wa salahal jasadi wal ruh wa taubatan nas wahdi qulubana bihaqqi sayyidina Muhammad wahdi qulubana wa nawwir basarana wa sahih badanana wa saddid lisanana bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim. يقول الله تعالى في القرآن زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. صدق الله. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang dengan nikmat-nikmatnya kita dikumpulkan di majelis ilmu, majelis warisan daripada guru-guru kita terdahulu, terus sampai daripada guru-gurunya sampai pada Nabi kita Muhammad SAW. Maka majelis semacam ini disebut majelis warisan Nabi Muhammad. Mudah-mudahan bagaimana kita kumpul di majelis ini, kita akan kumpul pula dengan para ulama-ulama kita dalam raudhah min riyadil jannah yang hakikatnya nanti menghantarkan kita pula ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Zuyyina lilladzina kafaru al-hayatud dunya." Dihiasi orang-orang yang kafir dengan kehidupan dunia. Ya. Min ahli Makkah bitamwihi wa hibbuha, dengan berbagai macam kemewahan fasilitas dunia, lalu mereka merasa cinta, senang banget. Orang-orang kafir dikasih kehidupan dunia sehingga mereka terpedaya. Wa yaskharuna minal ladzina amanu, dan mereka mengejek, menganggap rendah, menghina orang-orang yang beriman, dipakrihim, karena pakirnya mereka. Ya, dia merasa punya kehidupan dunia yang lebih, yang mewah, kaya, harta benda. Lihat orang mukmin pada pakir-pakir, pada tapran-tapran, kismin-kismin. Dialah diejek, dikecilin. Bilal bin Rabah, Ammar, Suhaib,
Ya, ayastahzi'una bihim wa yata'alawna bil ma'al. Mereka mengejek para sahabat Nabi yang miskin-miskin. Wa yata'alawna bil ma'al, dan mereka menganggap dirinya tinggi dengan harta. Padahal kemuliaan bukan dengan harta. Ya. Kemuliaan itu dengan ilmu dan amal. Ya. Aslur rajul, kata Sayyidina Umar, aslur rajuli aqluhu wa hasabuhu dinuhu wa muru'atuhu khuluquhu. Jadi Umar bin Khattab mengatakan aslur rajul, asal itu akar, fondasi yang membuat sesuatu menjadi kokoh, teguh, itu namanya asal. Kalau yang ke atas disebut furu', cabang. Jadi asal yang di bawah, yang nancep ke bawah itu. Jadi asalnya, pongkolnya seseorang itu agluhu, akalnya. Orang kalau agalnya kuat, akalnya sempurna, dia punya pribadi nih, punya dirinya kuat, nggak mampu digoyangin, nggak pelimpan karena dia punya akal. Coba orang bodoh gampang dibohongin, orang bodoh nggak punya akal gampang dikibulin. Tapi orang yang punya akal sempurna susah. Wa hasabuhu dinuhu, dan kemuliaannya, kehormatannya itu agamanya. Agama. Bukannya nasab, bukan keturunan. Ya. Ada nasab, ada hasab. Kalau keluarga Nabi SAW yang agamanya, ilmunya luas, itu nasabnya bagus, hasabnya bagus. Tapi kalau cuma nasab doang bagus, tapi hasabnya nggak bagus, dia nggak ngikutin datuk-datuknya, dia melenceng. Kayak kata mereka tuh aib yang bikin malu, yang kami, perbuatan kami yang bikin malu itu nggak ngikutin datuk-datuknya. Karena mereka orang-orang berilmu dan orang-orang saleh. Sampai kepada yang Ba'alawi itu Al-Faqihul Muqaddam, dari situ aja udah luar biasa. Al-Faqihul Muqaddam Muhammad bin Alawi. Muhammad bin Alawi, Ba'alawi. Ya. Itu datuknya, rajanya Ba'alawi. Al-Faqihul Muqaddam. Dari dia lahir ulama-ulama, bahkan yang jadi aulia banyak. Dari Sadah Ba'alawi. Ya, Abdul Qadir Jailani itu Sultanul Aulia. Tapi keturunannya sedikit yang jadi wali. Ya, Abdul Qadir Jailani. Tapi Al-Baqir Muqaddam hampir gini hari. Tapi nggak kenal dengan Al-Habib Abdullah bin Alwi Haddad. Ya. Al-Habib Ali Sintud Durar, dan banyak para habib-habib yang kita ngalamin aja banyak. Tadi kita haul pagi itu Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atas Empang, itu Ba'alawi, cucunya daripada, turunan daripada Al-Faqihul Muqaddam. Luas ilmunya, bahkan begitu luas kata murid-muridnya, kenapa nggak bikin mazhab baru aja, karena ilmunya luas. Tapi dia tidak mau, karena beradab kepada Imam Syafi'i. Mazhabnya tetap Syafi'i, tetap mazhab, padahal ilmunya luas, itu diakui. Ya.
Nah keturunannya begitu semua tuh. Alim, wara, jadi ulama besar, jadi wali min auliyaillah karena ibadahnya juhud. Nah kalau ada yang keturunan dia lalu melenceng, nah itu aib kata dia. Aib yang terbesar, perbuatan kami yang paling besar bikin malu nggak ngikutin. Jadi berat, kayak Habib Hussein ini berat dia. Dia beban apa itu namanya? Emang dia nggak mau, tapi dilahirkan dia sebagai salah seorang daripada zuriyah Nabi. Bebannya berat. Karena dia harus ngikutin datu-datu. Karena kemuliaan itu bukan di nasab, tapi kemuliaan adanya di hasab. Maka dikatakan wahasabuhu dinuhu. Apalagi nasab bagus. Nasabnya bagus, hasabnya bagus, udah nggak bisa dikalahin. Orang biasa alim. Ya. Cucu Nabi, zuriyah Nabi alim, tinggian zuriyah Nabi 60. Sampai-sampai alim. Tapi karena dia nasabnya kepada Rasul 60. Orang biasa alim. Tapi cicitnya cucu kagak alim 60. Jadi orang biasa dibandingkan sama zuriyah yang kagak alim, yang bodoh maksudnya, bodoh gitu, bodoh. Maka dia yang orang alim tetap 60. Kecuali sama-sama ilmu, kalah. Kalau sama-sama ilmu, itu ada di kitab Marokil Ubudiyah. Bukannya habaib biar bodoh, lebih tinggi 60 daripada ulama, nggak bisa. Tetap ulama itu al-ulama warasatul anbiya. Innama yahsyallah min ibadihil ulama. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Makanya para habaib yang berilmu, ya, kalau diragukan dia punya nasabnya, misalnya yang grupnya Imad tuh, atau nggak usah lihat itu, ilmunya aja, keilmuannya aja yang kita lihat, dan kita mesti taat, hormatin, muliain orang-orang yang berilmu, wajib. Wa muru'atuhu khuluquhu, dan harga dirinya seseorang itu akhlaknya. Akhlak. Pondasinya akal, kehormatan, kemuliaan di agama. Makanya orang kafir sama orang yang beriman jauh, nggak bisa dibandingin. Antum punya teman orang kafir kaya ribuan jumlahnya, sama orang beriman kepada Allah, atuh tetap muliain atuh. Jangan kita muliain yang sombong. Karena kemuliaan di sisi Allah ini, nur iman yang ada di dada mereka, i'tiqad, kepercayaan yang ada di dada orang mukmin itu yang membuat mereka mulia. Ditambah lagi dengan agamanya. Makanya jangan sekedar iman, tetapi ilmu harus ada, sehingga melaksanakan agama kita dengan ilmu baru jadi hasab, jadi mulia, jadi terhormat. Buat apa yang minta kemuliaan orang, padahal Allah sudah memberikan kemuliaan itu. Ya, kemuliaan yang diberikan oleh seluruh makhluk, tambah lagi jin manusia kumpul kasih kemuliaan tuh, lantik. Sama kemuliaan yang Allah langsung berikan, nggak ada apa-apanya. Ya, terkadang orang nyari kehormatan di sisi manusia, bukan nyari kehormatan di sisi Allah. Cukup kemuliaan kita, kehormatan kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Agama, jalanin agama, Allah udah pasti ya muliakan. Nah kalau harga dirinya itu ada pada akhlak, harga dirinya ada pada akhlak, muru'ah. Akhlak itu meliputi ucapan, meliputi tingkah laku, perbuatan, itu akhlak yang baik, yang pantas. Nah kalau akhlak kita, perbuatan kita, ucapan kita pantas didengar dan dilihat sama orang, itu namanya muru'ah kita. Harga diri kita terletak di situ. Oke, orang Betawi dulu
kalau ada ustadz nih yang udah tampil di masyarakat, udah khotib gitu misalnya, keluar jalanan nggak pakai pici, nggak muruah, nggak pakai kopiah nih, nggak muruah, lu nggak muruah masa pici lu, pale lu ngablak, kebuka, jadi pakai pici deh, nutupin rambutnya kepalanya tuh. Ini mau bicara laki bukan perempuan nih, orang laki. Oh perempuan mah wajib. Dia kagak ada pici pakai pet, pakai topi atau pici koboi, makanya ada mat koboi ini apa koboi, pokoknya keluar nggak begondol, kemana kayak udah pakai pici. Kalau jauh ya maksudnya, kalau depan rumah mah, tapi ada orang depan rumah aja kayak pici ada, saking jaganya itu. Sekedar begitu aja diperhatiin, apalagi yang lebih daripada itu. Oh udah jadi ustadz, nongkrong jalanan, udah jadi khotib, nongkrong jalanan, pegang gitar lagi. Waduh. Nggak muru Pak. Ya lo nggak muru nggak muru. Nyuci motor pakai kolor, nyuci motor keluar kayak kolor, ya udah bukan muruah lah gitu. Itu namanya akhlak. Jadi orang kafir itu dia tertipu dengan kehidupan dunia, dengan gemerlapnya dunia, sehingga mereka menganggap orang-orang yang beriman kepada Allah karena pakirnya itu hina. Padahal jutaan miliaran model tetap nggak sebanding sama orang yang beriman kepada Allah, derajatnya, kemuliaannya. Orang kalau mulia karena harta ya hilang bentaran juga, entar udah kismin ya orang. Lagi kaya tantang tenteng ya, bener nggak? Lagi kaya tantang tenteng, entar udah kayak udah tapran, udah miskin, mulai orang jauhin. Ya susah dia ngapain lagi. Tapi kalau ilmu nggak ada habisnya, kalau agama nggak ada habisnya. Makanya orang makin tua, orang yang berilmu makin tua makin mahal. Betul. Orang makin tua makin ibadah, makin mulia. Tapi kalau harta enggak. Kamalul insan bijam'il ilmi wa bil adabi laisa bil mal. Kamalul insan bijam'il ilmi wa bil adabi laisa bil mali wa bil adabi laisa bil mali. Sempurnanya manusia itu, mulianya manusia bijam'il ilmi. Belajar, duduk majlis taklim, ambil ilmu, belajar ilmu terus. Gak ada hari-harinya melainkan dia jam'il ilmi. Jam'il ilmi. Nuntut ilmu, ngumpulin ilmu. Ngaji udah kemana aja deh. Tapi waktunya dunia entar. Ada waktunya. Tapi giliran ngambil ilmu udah ngambil. Belajar. Karena orang kalau dia duduk di majelis ilmu, udah pasti dapat kemuliaan dari Allah. Banyak. Diampunin dosanya, kasih disurunin rahmat. Kemudian apa lagi tuh, dia keluar aja udah turun rahmat. Dia duduk, selama duduk dengerin, dianggap taat, pahalanya dapat pahala taat. Berapa lama dia duduk? 1 jam dia taat kepada Allah, pahalanya. Bla 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 banyak. Sampai sifat-sifat yang jelek yang dari adem kita nih, dengan seringnya hadir di majelis ilmu, dirubah sama Allah jadi yang baik. Yang jelek jadi baik. Udah sifatnya jelek, nggak ngaji tambah jelek. Tapi kalau kita taklim, duduk, hadir, ntar sifat-sifat kita yang jelek tuh berubah. Yang rubah siapa? Dengan kemuliaan ilmu. Wabil adabi 2. Udah ngaji, ngambil ilmu, amalin tuh apa yang kita dapat, wabil adabi. Akhlak.
cara kita ngomong, cara kita berbuat, itu akhlak adab yang baik-baik. Laisa bil mal, bukan dengan harta, bukan dengan harta. Tetapi orang punya harta, dia mau jadi dipuji, harus derma, harus derma dulu. Ya, orangnya sebut dermawan. Bahasa Arabnya syakhi, ya, murah. Kalau kagak, nggak akan dapat kemuliaan. Jadi orang yang dermawan itu aja yang dipuji oleh Allah, yang Rasul mengatakan al-bakhil ba'idun minan nas, ba'idun minal jannah, garibun minan nar. Wasyahi garibun minal jannah, garibun minan nas, garibun minal jannah, ba'idun minan nar. Orang yang bakhil jauh dari manusia, jauh dari surga, dekatnya neraka. Tapi orang yang syakhi, kan orang dermawan karena hartanya. Dia nyari harta, jadi orang kaya, dia syakhi dulu, baru dipuji, baru didoain oleh Nabi. Makanya sahabat Abu Bakar, ya, setiap manusia itu pasti dihisab. Daripada umat manusia dihisab semuanya, kecuali Abu Bakar. Yang udah ketahuan nggak bakal dihisab. Kenapa? Karena infakin semua hartanya di jalan Allah. Semua hartanya, nggak tanggung-tanggung. Kalau Sayyidina Umar separuh, Abu Bakar semuanya. Nah, dia orang yang mengumpulkan harta itu, dia mau dapat kemuliaan, dipuji sama Allah, didoain sama Nabi, kudu dermawan dulu. Kalau kagak, ya nggak dapat. Yang dikatakan tadi, orang yang syakhi itulah yang dermawan, di dekat sama manusia, di dekat sama surga, jauh dari neraka. Kalau dermawan. Tapi kalau nggak dermawan, punya harta, bakhil malah, malah dikatakan tadi, jauh dari orang, jauh dari surga, dekat dari orang. Kalau bahasa kita kan dermawan namanya. Ya. Walladzina taqaw, dan orang-orang yang bertakwa, asyirka, takut terhadap kesyirikan, wahum haula, yaitu mereka itu fawqahum yaumal qiyamah, di atas mereka pada hari kiamat. Orang beriman dan bertakwa walaupun dia miskin, di atas, ya, fawqahum yaumal qiyamah, di atas orang kafir hari kiamat. Sekarang dia bisa bangga-bangga, tapi nanti di akhirat, bahkan kalau masuk neraka selama-lamanya, ya, nggak diperdebatkan di dalam Islam. Cuman ada aja sekelompok orang yang nafsirin sendiri. Tapi ijma ulama, kalau orang kafir, matinya kafir, binar selama-lamanya. Al-Ghasiyah, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina ulaika hum syarrul bariyah, jangan khairul bariyah, syarrul bariyah. Innal ladzina kafaru, orang yang kafir, min ahlil kitab, orang kafir min ahlil, wal musyrikin, dan orang musyrik, fi nari jahannam, tempatnya di neraka, khalidina fiha, itu Allah yang ngomong, khalidina, mereka kekal. Masa bilang kagak kekal? Hebatan mana dia sama Quran. Ya Allah yang berfirman, khalidina ulaika hum, mereka itu seburuk-buruk manusia. Kalau mau tahu seburuk-buruk manusia itu, ya orang kafir. Ya, kita nggak sebut agamanya, kafir aja deh. Karena orang yang tidak beriman kepada Allah, ya kafir dalam etikat kita.
Kita nggak sebut namanya kan, nggak sebut agamanya, umum, siapa aja. Tapi innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Sungguhnya orang yang beriman dan beramal saleh, mereka itulah khairul bariyah. Jadi antum beriman, antum beramal saleh, udah. Nggak usah lihat diri kita susah, nggak usah. Hah? Ente sebaik-baik manusia di muka bumi, khairul bariyah. Tapi di atas itu manusia yang paling mulia ya Nabi kita Muhammad. Kalau secara umum kan, secara umum kita orang yang beriman itu dan beramal saleh itu khairul bariyah. Tapi secara khusus yang khairul bariyah itu pasti Nabi kita Muhammad. Adalah ada ekosidanya khairul bariyah, nazara ilayya. Jadi orang yang beriman bukan sekedar iman, beriman dan beramal saleh. Ulaika hum khairul jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adn tajri min tahtihal khalidina fiha. Bukan hanya masuk surga, kekal dalam surga selama-lamanya. Radhiyallahu an wa radu. Dia reda sama Allah, Allah reda sama dia. Dia senang sama Allah, Allah senang sama dia. Mudah-mudahan kita ya masuk ke dalam surga jannatu adn. Kita reda, kita senang, Allah reda sama kita. Dzalika huwal fawzul apa? Radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyya rabbah. Dzalika liman khasyya rabbah. Itulah orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Orang yang takut kepada Tuhan ya begitu. Bukan sekedar iman tapi beramal saleh. Paling kagak yang wajib jangan kita sia-siain. Salat kita, puasa dan lain sebagainya. Wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Dan Allah memberikan rizki kepada orang yang Allah kehendaki tanpa dihisab. Ai rizqan wasi'an fil akhirah. Rizki tanpa dihisab, yaitu rezeki yang luas di akhirat. Awid dunia, bisa aja di dunia. Kalau Allah menghendaki, Allah kasih rezeki di dunia. Kalau Allah menghendaki, bisa aja Allah kasih dia rezeki yang luas di akhirat. Kan? Bi ghairi hisab. Tanpa dihisab. Bi ayyamlika al-mashhuru minhu amwala sakhirina wa riqabahum. Di dunia bisa aja orang yang dihina-hina tadi, Bilal bin Rabah, kalau Allah mau kasih itu, dia bisa memiliki harta dan budak orang-orang yang ngejek tadi. Bisa aja kalau Allah mau. Ya. Tapi kesabaran orang mukmin yang fakir ya, dengan terus ibadah kepada Allah, justru dia nanti dapat rezeki yang lebih hebat daripada di dunia. Masuk surga bi ghairi hisab, tanpa dihisab. Wallahu a'lam. Kana nasu ummatan wahidah. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمدان رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلمة حق عليها نحيا عليها نموت وعليها وفيها نموت إن شاء الله تعالى من الآمنين برحمة الله. كرامه الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني
أستودعك ما علمتني فاردده إلي عند حاجتي إليه جزا الله عنا سيدنا محمدا جزا الله صلى الله على محمد صلى الله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ihdina bihudak waj'alna mimman yusari'u bi ridhak wa la tuwallina 'aliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa awzak. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa ajmilna bil 'afiyah. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.